Alisait Mania dalam satu layar. Sepak bola merupakan kompetisi besar yang menimbulkan drama kehidupan bagi segelintir pemain dan supporter. Tak hanya drama sedih ataupun bahagia, kompetisi 4 tahunan ini juga menimbulkan drama brutal yang bahkan menimbulkan pertumpahan darah di atas lapangan. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah Battle of Santiago di Piala Dunia 1962 yang mempertemukan antara tuan rumah Chile melawan Italia. Battle of Santiago adalah julukan yang melekat pada laga Chile melawan Italia di Piala Dunia 1962. Pemberian istilah battle sesungguhnya bukan sesuatu yang berlebihan, karena laga tersebut benar-benar brutal dan membuat beberapa pemain sampai mencucurkan darah di atas lapangan. Pertandingan ini dilangsungkan di Estadio Nacional yang terletak di Santiago, ibu kota sekaligus kota terbesar di Chile. Sebanyak 66,57 ribu orang menyaksikan pertandingan ini langsung di stadion. Dipimpin oleh wasit Ken Aston asal Inggris, laga ini memunculkan Chile sebagai pemenang dengan skor 2-0. Dan laga ini sudah dimulai bahkan beberapa hari sebelum kick-off. Sebabnya adalah laporan berita yang dibuat oleh dua jurnalis Italia, Antonia Ghirardelli dan Corrado Vicinelli, terkait turnamen. Keduanya dituding menurunkan tulisan yang sangat buruk soal kota Santiago dan Chile secara keseluruhan, yang disebut sebagai tempat yang kumuh, banyak orang miskin, dan banyak penjajah seks. Kondisi Chile saat itu memang sedang kurang menguntungkan karena 2 tahun sebelum Piala Dunia mereka diguncang gempa besar. Gempa Valdivia di tahun 1960 mengguncang Chile dengan kekuatan 9,5 skala Richter, gempa terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Akibat gempa tersebut, 4 dari 8 stadion yang disiapkan menggelar pertandingan mengalami kerusakan. Dua jurnalis asal Italia itu akhirnya pulang bahkan sebelum pertandingan dimulai. Nasib nahas justru dialami oleh wartawan Argentina yang dianiaya beberapa orang di sebuah bar karena dikira jurnalis asal Italia. Italia cuma berimbang dengan Jerman Barat pada pertandingan pertamanya, sementara Chile meraih kemenangan hilang gemilang dengan skor 3-0 atas Swiss. Italia masuk ke Estadio Nacional dengan seragam kebesaran, baju biru celana putih, sementara Chile tampil dengan warna merah. Ken Aston yang jadi wasit dalam laga ini sebelumnya juga memimpin pertandingan Chile melawan Swiss. Bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan, tensi tinggi sudah terbangun. Kedua tim disebut sudah saling meludahi. Pelanggaran pertama dalam pertandingan itu terjadi di detik 12. Sementara di menit ke-5 wasit Ken Aston sudah harus turun tangan untuk menghindarkan terjadinya perkelahian antar pemain. Pada menit ke-12 wasit mengusir Giorgi Ferrini dari Italia setelah dia melanggar Honorino Landa dengan tendangan keras ke arah badan. Tapi upaya sang pengadil mengeluarkan Ferrini bukan perkara mudah, karena dia menolak meninggalkan lapangan. Butuh waktu 8 menit dan segerombolan polisi untuk menyeret Ferrini keluar lapangan, sementara si pemain tetap mengeluarkan upatan dan terus melepaskan tendangan. Tapi hal itu belum apa-apa. Beberapa saat sebelum turun minum, Lionel Sanchez dilanggar dengan keras oleh Mario David di sisi kiri lapangan. Yang mengejutkan adalah reaksi balasan Sanchez, karena dia langsung melepaskan pukulan hook yang membuat hidung Mario patah. Meski kejadiannya tepat di hadapan hakim garis, Lionel Sanchez lolos dari hukuman diusir dari lapangan. Namun Mario David tak terima begitu saja. Dirinya ditinju karena beberapa menit kemudian dan melancarkan aksi balas dendamnya. Dalam sebuah perebutan bola di tengah lapangan, Mario David terbang sambil mengangkat kakinya. Sepatunya pun tepat mengenai kepala Lionel Sanchez. Kali ini wasit memutuskan mengusir Mario David. Itu artinya Italia harus bermain dengan 9 orang, sementara Chile masih genap 11 pemain. Di babak kedua, Sanchez kembali mengeluarkan jurus tinjunya. Kali ini, Umberto Marchio yang jadi korbannya. Pertandingan pun lebih terlihat seperti laga rugby ketimbang sepak bola. Meski bermain dengan 9 orang, Italia berhasil menahan gempuran-gempuran Chile. Pertahanan mereka akhirnya jebol di menit ke-73. Dari tendangan bebas, kiper Carlo Matrel meninju bola menjauh dari gawangnya. Namun si kulit bundar justru mengarah ke Jaime Ramirez yang merebond bola dengan kepalanya ke dalam gawang. 3 menit sebelum laga tuntas, Chile berhasil mengandalkan keunggulan. Kali ini melalui tendangan jarak jauh, Jorge Toro. Setelah pertandingan itu, wasit Ken Aston memberikan pernyataan mengenai pertandingan tersebut. Saya tidak memimpin pertandingan sepak bola. Saya ketika itu menjadi wasit dalam sebuah aksi manuver militer, sebut Ken Aston beberapa hari setelah pertandingan. Aston mengalami cedera saat memimpin pertandingan itu dan absen sampai Piala Dunia 1962 tuntas.
dahil lantas ditunjuk FIFA untuk masuk dalam komite wasit dan mengabdi selama 8 tahun. Dalam periode kerjanya, dia melakukan banyak inovasi terkait kerja wasit, termasuk menghadirkan ofisial keempat dan yang paling terkenal, memunculkan aturan soal kartu kuning dan kartu merah. Butuh beberapa hari sebelum publik Eropa menyaksikan rekaman pertandingan tersebut melalui tayangan televisi. Salah satu komentar yang paling dikenal terkait laga tersebut dilontarkan oleh penyiar BBC David Coleman. Selamat malam, pertandingan yang akan disaksikan adalah pertandingan sepak bola paling bodoh, paling mengerikan, menjijikan, dan pertunjukan sepak bola memalukan mungkin di sepanjang sejarah sepak bola, ucap David Coleman.